Assalamualaikum pemirsa, Puhaba Syedara. Bersama saya Akbar Hazana, kembali hadir bersama Anda di Berita Aceh pagi ini. Beragam informasi aktual dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama untuk pagi ini. Sejumlah sekolah masih diliburkan akibat banjir yang merendam 4 kecamatan di Aceh Singkil. Kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar yang terjadi selama sepekan terakhir berlanjut mengakibatkan antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU. Seorang warga Nagan Raya mewakafkan 1 hektar tanah untuk membantu Palestina. Aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah di Kabupaten Aceh Singkil masih diliburkan akibat banjir. Bahkan pengelola sekolah di Kecamatan Singkil bisa lebih lama meliburkan aktivitas belajar lantaran banjir semakin tinggi di daerah itu. Kegiatan belajar sejumlah sekolah agama dan sekolah umum di Kecamatan Singkil masih lumpuh. Pekarangan hingga ruang kelas MTSN 1 dan Man Singkil masih terendam setinggi setengah meter. Kondisi serupa juga terjadi di SMP Negeri 2 Singkil, SD Negeri Ujung Bawang, dan sejumlah sekolah lainnya. Petugas BPBD Aceh Singkil mencatat 16 SD tergenang dan 3 SMA SMK terendam. Sementara SMP atau MTSN juga masih tergenang. Selain sekolah, 7 masjid juga dilanda banjir termasuk 2 pesantren. Jadi permasalahan sekarang ini sekolah nih anak-anak udah 2 hari sama hari ini enggak bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Saya arahkan kepada Dinas Pendidikan untuk wilayah Singkil yang di Sukamakmur, Kuta Simboling, Siti Ambia, Takal Pasir, Teluk Ambon, Ujung, Kilangan yang tidak bisa lagi dilaksanakan aktivitas belajar mengajar supaya menggunakan fasilitas pemerintah seperti gedung seni, gedung pertemuan, aula Bapeda, termasuk juga aula Dinas Kesehatan. Banjir yang merendam 25 desa di 4 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil mengganggu aktivitas warga dan pelajar. Banjir parah masih menggenangi permukiman 16 desa di Kecamatan Singkil. Kendati demikian, Dinas Pendidikan dan Kantor Kemenak Aceh Singkil belum merilis data final jumlah sekolah yang terdampak banjir, sehingga data di lapangan masih data asumsi. Sementara itu, banjir bandang yang menerjang Kecamatan Tromon Tengah, Aceh Selatan mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Badan Jalan Lintas Barat Selatan Sumatera masih dipenuhi lumpur meski sudah bisa dilewati. Lumpur banjir setebal 15 cm masih menimbun badan jalan provinsi di kawasan Desa Ladang Rimba. Lumpur juga masih menutupi permukiman warga di daerah itu. Genangan banjir belum juga hilang di sejumlah pekarangan sekolah dan rumah. Selain tergenang, puluhan rumah rusak, 30 diantaranya rusak berat. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Singkil dan Aceh Selatan. Jembatan Desa Barung dan Desa Pantedona di Kecamatan Aceh Tenggara ambruk ke sungai. Akibatnya lalu lintas penghubung 3 kecamatan lumpuh sehingga warga di beberapa desa di 3 kecamatan ini terisolir. Kedua jembatan penghubung Kecamatan Tanoh Alas, Lawe Alas, dan Babul Rahmah ini sama sekali tak bisa dilintasi. Pengendara sepeda motor dan pengemudi mobil harus mencari jalan alternatif untuk bepergian. 1 dari 2 jembatan yang putus terletak di Desa Pantedona. Jembatan sepanjang 60 meter ini ambruk diterjang arus banjir Sungai Alas hingga tak bisa digunakan lagi. Warga terpaksa membangun jembatan darurat dari batang pinang agar akses mereka tidak lumpuh.
Namun jembatan ini hanya bisa digunakan oleh pejalan kaki dan pengendara sepeda motor meski berbahaya. Akibat kejadian bencana alam selama ini, akibat yang alami, memang infrastruktur cukup banyak yang terimbas, terutama di jembatan dan beberapa titik ruas jalan yang ada di Kabupaten Tenggara. Khususnya yang paling vital itu di Jembatan Barung, Kecamatan Tagusalam, dan Jembatan Pantedona di Kecamatan Taman Alas. Memang kalau kita kaji, Jembatan Pantedona ini kalau perhitungkan sesuai dengan struktur konstruksi yang bagus, itu memerlukan anggaran sekitar 12 miliar hitungan kami. Tetapi ini tidak akan mungkin kami kerjakan cukup dari anggaran APBK, dan kami berharap pada pemerintahan provinsi dan pemerintahan pusat dapat membantu struktur untuk pembangunan jembatan di Pantedona. Pemkab Aceh Tenggara pun menutup akses ke jembatan darurat lantaran tidak aman dan mengancam keselamatan warga. Meski sudah 10 hari jembatan putus, belum ada tanda-tanda dibangun jembatan lain. Untuk membangun sebuah jembatan membutuhkan anggaran hingga 20 miliar rupiah, sedangkan anggaran daerah tidak mencukupi. Ramadan melaporkan dari Aceh Tenggara. Sejumlah barang bukti tindak pidana umum dimusnahkan Kejaksaan Negeri Kota Langsa. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari narkoba, telepon genggam, dan pakaian yang disita dari pelaku kejahatan. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan sitaan penyidik dari 52 perkara pidana termasuk tindak pidana umum, termasuk kasus pembunuhan dan pelecehan seksual, dalam kurun waktu Juli hingga November 2023. Di antara barang bukti yang dimusnahkan, dominan kasus narkoba berupa 182 gram sabu-sabu dan 871 gram ganja. Sisanya tindak pidana umum kasus pembunuhan dan pelecehan seksual dengan barang bukti telepon genggam dan pakaian. Hari ini kita selesaikan atau musnahkan barang bukti sejak periode Juni sampai November 2023. Itu ada sekitar 52 perkara, ditambah perkara-perkara pidana umum lainnya, termasuk juga ada pembunuhan dan perkosaan dan pelecehan seksual. Kalau dari angka, kita melihat ini untuk Kota Langsa ini cenderung meningkat ya, CLCBB cenderung meningkat untuk peredaran narkotika. Ini tentu kita merupakan PR bersama ya, untuk sinergitas dan kerjasama kita semua stakeholder bersama masyarakat, bagaimana kita berupaya untuk memerangi narkoba di daerah kita. Barang bukti ganja dan pakaian dimusnahkan dengan cara dibakar. Sedangkan telepon genggam dimusnahkan dengan cara dihancurkan. Sabu-sabu dilarutkan ke dalam cairan deterjen dan dihancurkan. Pemusnahan barang bukti untuk menghindari penyalahgunaan. Tim Liputan melaporkan dari Langsa. Kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar di sejumlah SPBU Banda Aceh berlanjut. Akibatnya antrean kendaraan mengular seperti yang terjadi di SPBU Lamnyong, Banda Aceh pada Senin siang. Antrean panjang kendaraan pribadi dan angkutan umum di SPBU terjadi setiap hari. Pengendara rela antre hanya untuk menunggu pasokan BBM solar bersubsidi tiba. Pengelola SPBU menegaskan antrean disebabkan pasokan solar bersubsidi ditiadakan pada Minggu. Sedangkan jadwal pasokan solar bersubsidi ke setiap SPBU pada hari kerja juga tidak teratur. Solar subsidi kita 8 ton. 8 ton setiap hari? Ya. Sabtu Minggu juga? Minggu enggak. Karena dia setiap minggu semua SPBU enggak ada, mobil tangki enggak ada operasi. Makanya kayak kejadian gini Minggu enggak masuk minyak. Habis minyak Minggu orang nunggu hari Senin itu lagi bongkar minyak. Itu permasalahannya. Enggak ada pengurangan. Kita tetap ada. Alokasinya tetap 8.000 ya? Iya, karena bedanya dia hari Minggu aja enggak masuk minyak. Oh. Soalnya nggak ada kelangkaan. 1.000 itu untuk skala kita cukup nggak? Cukup itu. Karena mungkin ini karena satu hari nggak masuk, mungkin kan angkutan ini kan dia dari daerah masuk di sini, itu mungkin nggak cukupnya. Pengendara yang akan beraktivitas usai berakhir pekan terpaksa menunggu hingga Senin jika ingin mendapatkan solar subsidi. Akibatnya antrean kendaraan pun mengular setiap hari.
Pasokan BBM subsidi jenis solar dari Pertamina ke SPBU Lamnyong, Banda Aceh pada hari kerja lancar. SPBU ini mendapat pasokan 8 ton solar bersubsidi per hari sehingga mencukupi kebutuhan di kawasan tersebut. Namun antrean terjadi lantaran jadwal pasokan solar yang tidak teratur. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh.